Film Mencuri Raden Saleh ini adalah salah satu film dari Visinema Pictures yang disutradari sama Angga Dimasa Songko. Pemerannya juga kayak para anak muda yang lagi naik daun, yaitu ada Iqbal, Angga Yunanda, Rachel Amanda, Agni Nihak, Ari Irham dan Umay Syahab. Gak aneh kalau ini mungkin salah satu proyek gedenya Visinema, ya karena menyatukan nama-nama itu di satu film yang bergenre action, komedi, drama dan heist gitu. Sebelum Mimin lanjut, selamat datang Studio Langit Sore. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Subscribe dulu yuk channel ini, biar Mimin jadi semangat lagi buat mereview banyaknya film. Kalian juga boleh banget request film yang bakalan kita review. Film ini dimulai seorang mahasiswa seni rupa yang bernama Pico yang sangat hektik melukis sambil cari penghasilan tambahan dengan masukin karya pelukis ternama. Lukisan palsunya itu dijual lewat perantara sahabatnya yang bernama Ucup. Ucup juga seorang mahasiswa yang juga hacker. Dia ahli dalam bermain kripto dan bisnis jual beli barang palsu branded buat ngebantu ngejual lukisan palsu yang dibuat Pico ke seorang kurator yang bernama Dini. Dini ngejual lukisan palsu itu dalam lelang lukisan dengan harga tinggi sekali. Pico juga punya kekasih yang bernama Sarah. Sarah ini seorang mahasiswi sekaligus atlet pencaksilat. Sarah juga jadi tulang punggung buat keluarganya. Tapi keluarganya ngeraguin masa depan hubungan Sarah sama Pico. Apalagi Sarah sama omanya berjuang keras buat bertahan hidup. Mereka cuma punya waktu 1 tahun tinggal di rumah dinas itu. Tapi Sarah ngiyakinin omanya buat bantu mikir solusinya gimana. Persahabatan Pico dan Ucup yang dekat banget kadang bikin Sarah cemburu juga, apalagi banyak banget yang Sarah gak tahu. Pico punya ayah namanya Budiman yang sampai sekarang ini masih ngedekam di penjara Kota Bandung karena terlibat kasus pembobolan ban dan dia dijebak sama temannya. Pico hampir setiap minggu besuk ayahnya di penjara. Ucup nanya ke Pico kabar ayahnya di penjara gimana. Ada pengacara yang mau bantu buat kasusnya lagi, tapi pengacara itu minta bayaran 2 miliar. Lukisan Widayat palsu yang dibuat Pico sebelumnya dijual ke Dini seharga 50 juta rupiah, tapi di pelelangan lakunya 900 juta rupiah. Baik, 900 juta pertama sold kepada Bapak Robert. Terima kasih. Ya, Dini mengambil untung gede banget dan gak ada satupun pembeli tahu kalau lukisannya itu palsu sampai sekarang. Ucup punya ide mau nego ulang proyek pembuatan lukisan palsu. Selanjutnya dia mau minta harga yang lebih fair ke Dini. Cukup dengan 3 lukisan mereka bisa ngedapetin uang 2 miliar sehingga bisa ngebantu Pico buat buka lagi kasus ayahnya. Sementara polisi wanita ngelapor ke atasannya kalau ada laporan. Kedua dugaan pemalsuan lukisan yang sebelumnya lukisan Afandi dan laporan yang kedua adalah lukisan Hidayat. Tapi buat neliti keaslian lukisan juga Museum Galeri Nasional perlu ngundang peneliti dari Belgia buat mastiin keaslian lukisannya. Tapi mereka gak punya anggaran. Menurut atasan polisi kondisi ini gak bisa dijadiin kasus. Karena bukan kapasitas polisi buat nyelidikin lukisan palsu. Selanjutnya ada seorang pemuda, namanya Gofar dan adenya yang tinggal bareng ayahnya. Mereka ngewain tempat ke Pico buat dijadiin bengkel mobil. Gofar adalah seorang mekanik di bengkel, sedangkan adeknya si Tuk-Tuk mahir ngendarain mobil dan suka balapan mobil liar. Di malam itu tanpa sepengetahuan ayahnya, mereka berdua ikut balap mobil liar. Di tengah area balapan tiba-tiba ada masalah sama kopling mobilnya, sehingga mereka kalah dalam balapan dan uang mereka habis buat taruhan di malam itu. Pico dan Ucup ketemu sama Dini.
Ngebahas proyek baru membuat lukisan palsu, di awal pertemuan Ucup menegaskan ke Dini kalau mereka gak sekedar cuma butuh uang tapi minta pembagian yang adil. Dini meminta Piko ngebuat lukisan palsu sang maestro Raden Saleh, yaitu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Ngedengar permintaan Dini, Pico gak mau karena dia takut dipenjara. Karena itu bukan pemalsuan, tapi membuat replika yang harus dibuat semirip dan sedetail mungkin, buat ngasih penawaran harga 2 miliar ke Dini. 2 miliar. Take it or leave it. Untuk pembuatan lukisan itu Dini sepakat sama harga tersebut, dan dia mau lukisan itu cepat selesai dalam waktu 1 bulan. Pico ngejelasin ke Ucup kalau lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro bukan sekedar lukisan, terlepas dari kompleksitas warnanya yang ribet dan butuh teknik yang tinggi, banyak sekali emosi dan simbol-simbol protes Raden Saleh terhadap penangkapan yang curang. Itu kelihatannya lukisan Diponegoro dibuat sangat gagah dan gesturnya seakan mau ngedatangin orang-orang yang mau nangkap lukisan ini sebagai simbol perlawanan. Ucup dengan keahliannya sebagai hacker berhasil membobol server dan membantu Piko mendapatkan data-data restorasi terakhir tentang lukisan Pangeran Diponegoro di Jerman tahun 2012. Pico ditemani Ucup buat mulai ngerjain proyek lukisan Raden Saleh tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Akhirnya lukisan Raden Saleh jadi juga. Hasil lukisan palsu Raden Saleh yang dibuat Pico sangat-sangat mirip sama asli nih. Pico dan Ucup kayak senang banget, tapi tanpa disadari mereka, tiba-tiba Sarah datang marah ke Piko yang lebih mentingin Ucup dibanding dirinya. Namun Piko ngejelasin kalau dia lagi 2 miliar buat ngebantu buka kasus ayahnya di Mahkamah Agung. Buat ngedapatin uang segede itu dia harus memalsukan lukisan Raden Saleh. Karena cuma lukisan Raden Saleh itu yang bikin dia ngedapetin uang sebanyak itu, ternyata si Piko selama ini gak terbuka sama Sarah. Cuma karena gak mau nambah masalah buat Sarah supaya si Sarah ini fokus buat ngikutin PON dan ngedapatin beasiswa. Tapi kan kadang kita sebagai ceweknya tuh PGN dijadiin tempat keluh kesah kek, kamu kalau ada masalah itu cerita jangan dipendem sendirian ya. Tapi ya udahlah ya OMG keinginan cowok begitu kali ya. Mendengar pengakuan itu, akhirnya Sarah minta maaf ke Piko atas kesalahpahaman itu. Mereka bertiga akhirnya berangkat buat nemuin sekaligus cotan lukisan itu di tempat yang udah ditentuin. Dini pun dateng bawa rombongan. Setelah mereka ketemu, Pico nunjukin lukisan palsu yang udah dibuat. Dini puas banget sama hasil lukisannya, tapi tiba-tiba ada cowok kayak paruh baya gitu keluar dari dalam mobil. Mereka bertiga kaget, ternyata orang itu adalah Permadi, seorang mantan presiden. Saya adalah sekretaris atas tanpa izin. Dan lebih out of the box-nya lagi, ternyata selama ini si Dini kerja sama si Permadi ini. Dengan hasil karya lukisan palsu Pico yang sama persis sama lukisan yang dipajang di ruang kerjanya dulu di Istana Negara. Tapi Permadi ngasih tawaran yang lebih menarik, dia bakal naikin jadi 17 miliar apabila mereka berhasil tukar lukisan itu dengan lukisan yang asli yang ada di ruang kerjanya di Istana Negara. 2 miliar itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan 17 miliar. Pico menolaknya, dia gak mau curi. Dia cuma mau 2 miliar itu, tapi lagi-lagi Permadi ngancam Pico dengan nunjukin video ayah Piko si Budiman yang lagi di penjara. Dia bisa bikin ayahnya tersiksa lebih lama, bahkan mati di penjara. Ya udah, akhirnya Pico gak punya pilihan. 3 minggu dari saat itu, ada pameran koleksi Istana Kepresidenan yang bakal dilaksanakan di Galeri Nasional. Akan ada pameran tahunan koleksi Istana Kepresidenan. Mereka punya peluang buat nuker lukisan pada saat dipindahin. Permadi ngasih uang 500 juta ke Pico.
digunakan sebagai awal untuk bekerja dan mencari kru. Demi keselamatan ayah Pico, mereka bertiga gak punya pilihan, mau gak mau mereka harus approve dan ngikutin rencana Permadi. Mereka berdiskusi, kalau berhasil uangnya bisa buat mereka juga. Kemudian mereka sempat breakdown planning yang udah dikasih Dini dan Permadi cuma ngasih data profil perusahaan logistik aja, sedangkan mereka butuh data perusahaan logistik yang biasa dipakai istana. Selama ini Ucup dengan keahliannya sebagai hacker, dia cari tahu segala data dan nembusin semua rencana Permadi. Ucup bilang kalau perusahaan logistik yang dipakai istana selama ini menggunakan rute yang sama selama 12 tahun terakhir. Dia butuh tahu kondisi lalu lintas pada jam pengiriman dan cari titik teraman buat nuker. Untuk itu mereka butuh driver dan mekanik yang handal, yang bisa ngebantu keberhasilan rencana mereka. Sedangkan, Gofar dan Tuk-Tuk dimarahi ayahnya, karena mesin mobil BMW milik ayahnya rusak akibat dipakai balapan oleh mereka berdua. Dan mereka berdua juga harus gantiin mesin mobil yang rusak. Tapi Gofar dan Tuk-Tuk gak punya duit buat perbaiki. Karena kondisi Gofar dan Tuk-Tuk lagi genting, si Pico ngajak keduanya buat ngerencanain curi lukisan Raden Saleh. Karena mereka bu juga, Gofar dan Tuk-Tuk akhirnya setuju ikut gabung dalam tim buat ngerencanain pencurian lukisan itu. Apabila proyek ini berhasil, masing-masing anggota kru akan kebagian uang sebesar 3 miliar. Gofar dan Tuk-Tuk seneng banget dengernya, toh mereka juga lagi bener-bener bu dan sebagiannya bisa mereka gunain buat ngebangun bengkel. Serius lu, Cup? Malam itu mereka mulai aksinya. Mereka berlima nyusup ke perusahaan logistik itu buat cari data-data perusahaan termasuk data-data karyawan. Aksi mereka malam itu ketahuan sama satpam. Berani lama gue. Jangan sampai gue pencet senjata nih. Anjing, pencet. Tapi mereka berhasil kabur dengan membawa data-data yang dibutuhin. Tidak perlu kata-kata, lanjut part 2.